Senin pagi, di hadapan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kasat Jenderal Andika Perkasa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan POM Penelukito menandatangani nota kesepahaman terkait vaksin Nusantara. Tanpa kehadiran wartawan, penandatanganan nota kesepahaman di Mabes TNI AD Gambir, Jakarta Pusat ini seakan mengakhiri polemik uji klinik vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto. Menurut nota kesepahaman ini, penelitian di RSPAD akan berubah status menjadi penelitian berbasis pelayanan yang tidak boleh dikomersialkan. Meski demikian, penelitiannya sebenarnya serupa dengan penelitian sel dendritik sebelumnya yang dikenal dengan vaksin Nusantara. Seperti pernyataan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen Albertus Budi Sulistya. Penelitian di RSPAD berubah status jadi penelitian berbasis pelayanan menggunakan dendritik sel. Penelitian ini serupa dengan penelitian sel dendritik sebelumnya yang orang lebih kenal istilah kerennya, yang masyarakat anggap sebagai vaksin Nusantara. Tujuannya pun tetap, memanfaatkan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID-19, kata Budi seperti dikutip Koran Jawa Pos. Lewat kesepakatan yang ditandatangani ini, penelitian yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto ini dipastikan akan mempedomani kaidah sesuai ketentuan undang-undang, dan sifatnya autologus atau hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri dan tidak boleh dikomersialkan, sehingga tidak perlu persetujuan izin edar. Kepala Badan POM Penelukito juga mengonfirmasi, namanya sekarang penelitian melalui pelayanan, itu istilahnya. BPOM hanya memberi pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaidah saintifik. BPOM sudah memiliki panduan SOP untuk pembuatan vaksin. Jadi sekarang, regulasi dan pengawasan ada di Kementerian Kesehatan, kata Penny, seperti dikutip laman cnnindonesia.com. Dinas Penerangan TNI AD juga menyatakan, penelitian ini tidak berkaitan dan bukan merupakan kelanjutan dari uji klinik adaptif fase 1 vaksin Nusantara yang masih harus merespons temuan Badan POM. Penelitian mengenai dendritik, vaksin dendritik gitu ya, di RSPAD mengatakan itu, tapi tidak melanjutkan itu ya, bukan dipindah dan sebagainya. Jadi RSPAD memang mengadakan penelitian mengenai dendritik vaksin tersebut. Ya. Dendritik vaksin tersebut mengadakan penelitian dan nanti penelitian tentu harus akan dilaksanakan oleh tim peneliti gitu ya. Bukan dipindah ini istilahnya. Sel dendritik sebelumnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, kemudian kini dicoba untuk dikembangkan menjadi senjata melawan COVID-19 lewat penelitian ini. Senin siang, Mabes TNI juga menegaskan jika vaksin Nusantara bukan merupakan program dari TNI. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Mabes TNI juga akan membuat dasar hukum untuk mengatur penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti di RSPAD dalam penelitian sel dendritik ini agar tidak mengganggu tugas kedinasan. Tim Liputan, Kompas TV.